Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam atau dapat kita singkat sebagai SDA, sumber daya alam. Silakan adik-adik buka buku tematiknya halaman 6. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Ayo berdiskusi. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Jadi dengan cara mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Oke, gambar apakah itu? Nah, itu merupakan gambar kegiatan membakar jagung. Biasanya jagung yang dibakar adalah jagung yang masih muda karena rasanya lebih manis daripada jagung yang sudah tua. Oke, diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebelahmu. Yang pertama, apakah yang akan terjadi apabila permintaan terhadap jagung itu tinggi? Jadi apa nih yang akan terjadi apabila permintaan jagung itu tinggi? Nah, yang akan terjadi adalah tentu harga jagung ini akan semakin mahal. Jadi yang akan terjadi adalah harga jagung akan semakin mahal. Nah, hal ini termasuk sebagai hukum permintaan. Oke, pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Tentu saja, agar permintaan terpenuhi kita harus menanam jagung. Apabila permintaannya banyak, kita harus menanam jagung lebih banyak. Seperti itu. Biasanya permintaan jagung akan lebih banyak ketika momen-momen tahun baru. Nah, di sana orang membeli jagung dalam jumlah banyak untuk merayakan tahun baru. Nah, tetapi kita sebagai umat Islam, tahun baru yang kita rayakan bukanlah tahun baru Masehi seperti yang kita lakukan selama ini, tetapi tahun baru Muharram. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman 7. Ayo membaca. Bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Nah, di sana sudah tersedia teks bacaan, marilah kita baca bersama. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Nah, jadi Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Apakah itu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi harus kita ingat, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke
ke dalam keduanya. Dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya? Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Dalam artian, kita tidak boleh boros dalam penggunaan sumber daya alam. Apalagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Nah, untuk tumbuhan dan hewan ini alasannya adalah karena tumbuhan dan hewan ini dapat berkembang biak. Sedangkan sinar matahari, angin, dan air alasannya adalah karena sumbernya berlimpah. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat dan dengan menggunakan sumber daya alam ini. Kita selain hemat, kita juga harus memanfaatkannya dengan bijak. Setelah memahami sumber daya alam, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan pertama ini berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, dapat kita jawab ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya sinar matahari, tumbuhan, dan hewan. Nah, karena yang diminta 3, kita jawabnya 3. Saya ulangi, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sinar matahari, tumbuhan, dan hewan. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, misalnya minyak bumi, emas, dan besi. Lanjut ke pertanyaan kedua, berikanlah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Nah, contohnya untuk yang dapat diperbarui seperti hewan berupa sapi, kerbau, ikan, dan lain sebagainya. Untuk yang tidak dapat diperbarui seperti nikel, uranium, berlian, yang mana ketiga contoh tersebut merupakan contoh-contoh barang tambang. Pertanyaan ketiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Kita diminta untuk memberikan contoh kegiatan ekonomi. Nah, contoh yang pertama, yakni penjualan BBM atau yang dapat kita kenal sebagai bahan bakar minyak, di mana BBM ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian contoh kegiatan ekonomi yang kedua yakni penjualan perhiasan emas. Nah, ini juga tidak sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh ketiga yakni tempat pelelangan ikan atau tambak ikan. Nah, ini merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan contoh yang keempat yakni penanaman padi, penanaman jagung, gandum, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, ini merupakan sumber daya alam di sektor pertanian. Pertanyaan keempat, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tersebut tetap lestari?
Nah, pendapat Ustazah, apabila tidak bijaksana dalam pengelolaannya, maka sumber daya alam dapat terganggu ketersediaannya. Jadi, kita sebagai manusia harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, kita juga harus melestarikan sumber daya alam dan tidak boleh boros atau berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam. Oke, sampaikan hasilnya kepada teman kelompokmu dan diskusikanlah. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Gambarmu harus membuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Nah, kita diminta untuk menggambar kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Nah, kita dapat menggambar padi atau menggambar sawah, yang mana hasil pertanian tersebut yakni berupa padi dapat diperjualbelikan atau dapat didistribusikan ke daerah lain. Nah, bagaimanakah cara pendistribusiannya? Nah, yakni dengan menggunakan truk atau mobil pengangkut. Nah, mobil pengangkut ini pasti memerlukan BBM atau bahan bakar minyak, yang mana BBM ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berbeda dengan tanaman padi sebelumnya, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui. Atau adik-adik bisa menggambar selain padi, misalnya adik-adik menggambar lahan jagung atau tanaman jagung, atau menggambar tambak ikan dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 9. Sampaikanlah gambarmu kepada teman-temanmu, mintalah pendapat mereka. Jelaskan gambarmu melalui tulisan. Tulisanmu harus memuat sumber daya alam yang dipilih dan diperjualbelikan. Kamu juga harus menyampaikan contoh-contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Nah, sekarang ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Nah, kita mempelajari sumber energi dan pemanfaatannya. Kemudian, apakah hal tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentu saja hal tersebut sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimana perasaanmu selama belajar? Ya, tentu senang ya, karena kita dapat ilmu-ilmu yang baru. Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui? Pasti ingin. Oke, itu saja materi penjelasan materi dari Ustazah tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya, atau tentang sumber energi dan pemanfaatannya. Semoga adik-adik di rumah bisa memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan melalui audio ini. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.